Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pemirsa, ketemu lagi di channel AA Giman Tukang Dukem. Kali ini kita coba Kita coba membahas ini. Di sini ada surat Al-Baqarah ayat 94 nih Pak nih. Ini artinya gini, katakanlah Nabi Muhammad, jika negeri akhirat di sisi Allah khusus untukmu, bukan untuk orang lain. Mintalah kematian jika kamu orang-orang benar. Nah, maksud ayat tersebut bagaimana ya? Kadang gini, misalnya gini, dulu waktu mama mikir tuh, ada orang meninggal di hari Jumat tuh, itu udah pasti masuk surga. Dulu pikiran mama tuh begitu tuh. Emang bisa langsung menuju Allah, langsung masuk akhirat begitu masuk surga. Itu bagaimana tuh Pak? Iya, itu sebenarnya nggak bisa. Karena apa? Kita harus memahami yang namanya alam dunia, alam akhirat, alam maha akhirat. Nah, itu berlapis-lapis gitu kan. Nah, kita ini tuh kan fisik, alamnya dunia. Sementara banyak orang mengatakan ketika kita meninggal langsung otomatis masuk akhirat. Iya, betul. Tapi itu tidak, karena rumusnya bukan seperti itu. Jadi kita ini manusia di alam fisika. Nah, akhirat itu alam alam metafisika. Terus di atasnya lagi ada alam maha metafisika. Nah, itu kita harus paham ke situ. Makanya kita harus mencari guru rohani yang membimbing untuk supaya sampai jalan ke sana gitu, melalui utusannya itu. Nah, kan contoh gini, misalnya dulu kan mama tuh yang dipelajari kan kayak baca Al-Quran, terus hafalan. Nah, itu yang nanti mau masuk akhirat emang akal apa gimana tuh? Atau roh? Makanya di dalam sistem beragama itu kan sebenarnya agama itu harus lewat metodologi dan sistem wasilah. Apa itu? Ya, metodologi itu kan syarat rukun, jalan dan caranya. Contoh gini, kalau mau jahit baju misalkan mau bikin baju ini kan otomatis harus tahu ilmunya dulu. Itu syarat pertama, harus tahu ilmunya. Terus rukun-rukunnya kan harus ada mesinnya, ada bahannya. Nah, jalannya itu kan jalannya ya praktek kan gitu, gitu. Makanya, jangan sampai ya udah ada potongan celana terus jahitnya jadi rok. Makanya ya beragama pun seperti itu. Jadi kita harus tahu lapisan-lapisan yang harus kita kerjakan itu apa dulu gitu. Ada langkah-langkah awal, terus selanjutnya gitu kan harus ada. Ya, langkah pertama kita harus mencari guru rohani itu yang bisa bimbing rohani kita ke jalan Shiratal Mustaqim. Gitu. Jadi langkah pertama ya kita harus mencari yang benar-benar guru itu bisa menunjukkan jalan, caranya, ya kan, kapan, di mana, kan gitu. Nah, itulah guru yang benar-benar menunjukkan kita sampai kepada Tuhan, tapi harus melalui Rasul. Karena kita kan alam fisika ya, alamnya dunia. Sedangkan utusan itu ada di alam qadim atau alam akhirat. Terus kenapa kok banyak orang mengatakan alam akhirat itu nanti? Nah, itu bagaimana? Terus Rasulnya di mana posisinya? Nah, kebanyakan
yang saya tahu itu Rasulnya mati. Nah, Tuh. kalau Terus Rasul akhirat itu nanti. ya Nah. itu yang mengatakan begitu itu sebenarnya karena tidak ketemu juru selamat atau Rasul itu. Kalau ketemu ya sebagai pelaku ya. Tapi kalau nggak ketemu ya boleh-boleh saja, sah-sah saja ngomong begitu. Karena memang pengetahuan itu berlapis, Iya. ilmu berlapis, Ah. Tuhan pun berlapis, Oh. kan Iya, gitu. Iya. Apa? Kalau dulu dikatakan kamu masih menuhankan pekerjaan ya, kan Iya, gitu ya. Iya. Kamu masih menuhankan hartamu ya, nah, kan gitu. Tuhan itu apa sih? Lah iya. Tuhan itu adalah tujuanmu, orientasimu, cintamu, baktimu, ya kan? Itu namanya Tuhan. Nah, kalau kamu masih menyembah angan-angan, terus menuhankan harta ya. Iya. Nah, kalau belum kenal Tuhan kan otomatis menuhankan pekerjaan, Betul. menuhankan harta. Betul. Begitu, makanya itu Tuhan pun berlapis. Kan ayatnya jelas. Iya. Itu di surat Al-Isra 73 itu dikatakan bahwa yang buta di dunia, maka dia akan lebih buta di akhirat akan lebih buta. Maksudnya itu tidak mengenal sistem ketuhanan atau wasilah itu. Iya. Maka wasilah itu wajib hukumnya ya. Wajib banget. Tanpa itu kita nggak bisa nyebrang ke akhirat. Nggak bisa, karena jelas sekali ya. Iya. Itu tidaklah satupun jin dan manusia bisa melampaui batas langit dan bumi. Batas langit dan bumi itu melampaui masuk akhirat itu. Tetapi kalau seorang manusia ruhaninya sudah diaktifasi, atau ditanamkan nur iman dan nur kitab, ketemu itu akhiratnya. Ketemunya di dunia ini. Iya, akhirat berarti di sini-sini aja ya. Akhirat itu di sini. Jadi di balik dunia itu loh. Iya, neraka juga di sini. Surga juga di sini. Surga di sini semuanya. Makanya ingat nih, berarti kalau dulu Nabi Muhammad itu bercerita kan berarti beliau itu masih hidup kan? Ya, Nabi Muhammad cerita tentang akhirat, tentang neraka, tentang kubur, surga, barzakh, kan? Berarti kan masih hidup kan? Masih hidup kan? Iya, tapi kenapa sekarang kebanyakan akhirat itu nanti? Karena tidak ketemu metodologi dan sistem wasilah itu. Iya. Karena sistem wasilah itu memang keberadaannya itu penyambung antara dunia dan akhirat, gitu loh. Makanya ada suatu hadis qudsi kalau nggak salah itu tali satu ujungnya ada padaku, satu ujungnya lagi ada pada kekasihku. Nah itu yang dimaksud Rasulullah itu. Kekasihnya itu ya pembawa channelnya Tuhan itu, wasilah, pembawa wasilah itu. Iya. Yang kalau di sekarang itu ulil amri minkum, walia mursida gitu ya. Iya. Harus temuin itu dulu ya. Harus ketemu itu dulu kalau mau dikatakan beragama yang memang agama itu top down dari Tuhan, bukan agama ecek-ecek ya. Iya. Agama yang hanya model keyakinan. Model literasi bacaan dari kitab. Kalau kitab itu kan pengalaman orang yang sudah praktek di dalam sistem itu. Nah kalau cuman membaca kisah orang bisa? Nggak bisa. Makanya harus praktek sendiri. Makanya agama itu kan sebenarnya top down dan mutlak ya. Itu turun dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi yang sekarang ini yang banyak tidak dipahami itu sistem ketuhanan itu
apa ya, malah wasilah aja nggak ada yang ngerti, nggak ada yang nyari tahu, kan. Padahal wasilah itu ya channel Tuhan, jalan itu. Kalau nggak melalui channel itu nggak bisa, karena hanya satu-satunya jalan untuk menuju Tuhan. Itu harus lewat sistem wasilah itu. Gitu. Trinitas lah kalau di agama lain ya. Kalau di agama Nasrani gitu kan, Trinitas. Jadi ada anak Allah, ya, ada Isa, ada Roh Kudus, ya kan, baru ada Tuhan itu. Oh iya. Jadi kalau di agama Islam itu kan ada Nabi, Rasul, Allah. Oh iya. Tetapi kebanyakan ini memang keberadaannya Rasul itu tidak mau mengakui karena nggak ketemu. Nggak ketemu ilmunya, terus nggak mau mengakui, terus nggak mau mencari. Ya karena udah terdogma Rasul itu udah mati gitu. Jadi gimana mau nyari? Nah kalau misalnya gini ya, Rasul itu udah mati lah, berarti Allahnya pun nggak ada dong. Ya gini, kalau logika secara ininya kan begini, matahari itu nggak mungkin keturun ke dunia tanpa yang turun ke dunia kan sinarnya. Nah kalau sinarnya udah nggak ada, berarti mataharinya dia nggak ada. Kayak lampu itu loh, itu lampu itu kan nggak mungkin lampunya turun ke sini. Yang turun kan sinarnya. Betul. Terus yang nyampe kepada lampu itu sendiri sinarnya juga. Makanya di dalam surat Ar-Rahman 33 itu, manusia tidak akan bisa, jin dan manusia tidak akan bisa menembus langit dan bumi, batasan langit dan bumi, kecuali dengan kekuatan Tuhan. Nah itu nurnya itu, nur Tuhan gitu, atau utusan Tuhan gitu kan, melalui itu. Ya kalau enggak bisa. Makanya di dalam surat Al-Maidah 35 ya, carilah wasilah. Itu wajib banget. Di situ kata perintah ya. Perintah, bagaimana mungkin seorang yang mengaku beragama ya tidak kenal Tuhan. Lah sekarang gini Pak, syahadat nggak ada yang disaksikan. Betul. Mohon maaf ya, yang saya alami gitu ya. Dari dulu tuh gimana mau mencari Quran mushaf tuh cuman dibaca-baca doang. Sebenarnya Quran mushaf itu gambarnya kan begini. Mushaf itu kan fisik. Iya betul. Tetapi yang turun dari sisi Allah itu bukan fisiknya, tetapi ruhnya. Nah ini keterangannya ada di surat apa namanya Asy-Syura 52 ya, bahwa telah kami wahyukan kepadamu apa itu nur iman dan nur kitab. Sesungguhnya kamu tidak mengetahui apa itu nur iman dan nur kitab kecuali orang yang telah dikehendaki, dipilih gitu kan. Nah itu nur iman dan nur kitab. Jadi sesungguhnya mushaf itu ya fisiknya, tetapi di balik fisiknya itu ada nurnya, ada ruhnya kan gitu. Ini sama kayak manusia ini kan ada jasadnya. Kalau jasad nggak ada ruhnya apa? Mayat. Quran nggak ada ruhnya, mushaf. Bukan kitab lagi. Betul. Kitab disebut kitab itu ada mushaf, ada fisiknya, ada nurnya atau ruhnya berkitab. Tetapi begini, sebenarnya kalau di rukun iman itu yang 6 itu kan bukan percaya ya. Itu adalah sistem kodim semua, itu di akhirat semua itu. Nah yang banyak tidak mengetahui itu arti kodim. Nah itu makanya ya kayak tadi kan saya jelasin bahwa alam ini berlapis, Tuhan berlapis, alam fisika, alam metafisika,
alam maha metafisika. Nah, manusia yang relatif ini ada di alam dunia, alam fisika. Sedangkan Rasul atau utusan itu ada di alam akhirat, metafisika. Nah, Tuhan yang laisa kamitslihi syai'un itu adanya di alam maha metafisika. Nah, itu harus jelas dulu. Makanya kita itu bagaimana mungkin kalau kita nggak mencari terus tahu. Kan carilah ilmu walaupun ke negeri Cina ya. Iya, betul. Ada sesungguhnya banyak itu perintah-perintah untuk mencari ilmu, perintah untuk mencari wasilah atau jalan untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, kepada Allah. Itu ada jalannya, ada caranya, ada rukun syaratnya. Ya ibarat sekolah, tiba-tiba masuk SMP nggak punya lulusan SD emang bisa? Nggak bisa, nggak Itu kan mungkin. syarat rukunnya harus dipenuhi dulu, baru bisa. Nah, syarat rukun untuk beragama itu adalah kita harus tahu channelnya Tuhan itu yang di dunia. Cari pembawa channel, pembawa wasilah. Nah itu. Iya. Aduh, batuk. Jadi barangkali ini sebagai apa ya? Sebagai pencerahan. Iya. Untuk saudara-saudaraku semuanya yang dimanapun Anda berada, bahwa obrolan ini sebenarnya kayaknya biasa aja, tetapi ini petunjuk sebenarnya. Iya. Kalau orang yang ingin mendekatkan diri atau beragama itu harus lewat wasilah. Iya. Ya, wasilah yang di surat An-Nisa ayat 59 itu, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul, wa ulil amri minkum, dan ulil amri minkum. Ulil amri minkum itu siapa sih? Orang yang dikuasakan untuk memimpin kamu. Bukan memimpin. Nah, di sini harus diperjelas ya, ini bukan berarti presiden, gubernur, camat, bukan ya. Memimpin tentang perjalananmu menuju Tuhan. Betul. Nah, itu bukan menuju ini Roma ya. Iya. Untuk menuju Tuhan atau disebut ibadah atau disebut agama. Nah, sekarang banyak kekeliruan itu ya. Mengakunya menyembah Allah tapi tidak kenal Allah. Ngaku bersahadat tapi nggak ada yang disaksikan. Betul. Cuman ucapan doang. Terus ngaku sholat. Nah, sholat itu kan dirikan sholat untuk mengingatku kan. Ayatnya begitu, untuk mengingat. Lah, apanya yang kau ingat di dalam sholat kalau kau nggak kenal? Betul. Kalau kau tidak bersaksi, kan begitu. Makanya sebenarnya harus jelas. Menyembah itu harus ada yang disembah. Mengingat harus ada yang diingat. Pernah berinteraksi dengan panca indera kita ataupun akal kita. Iya. Nah, begitu. Makanya kok kebanyakan orang kan sudah terdogma begini. Ketika kita sudah menjalankan ritual syariat agama ya, ingat ya, agama itu ada syariat, ada tarekat, ada hakikat, ada makrifat, ya, ada tahapannya. Masa baru TK syariat itu TK ya, dasar kulitnya lah. Ya, baru kulitnya doang syariat itu. Tiba-tiba langsung untuk menuju Tuhan, nggak mungkin, mustahil itu. Hal yang mustahil. Iya kan, syarat rukunnya harus terpenuhi gitu. Situ mau jahit kan harus ada bahannya, ada mesinnya, ada listriknya kan, ada lampunya biar terang, ada kipasnya biar adem. Banyak nggak komponennya? Iya. Syarat rukunnya. Syarat. Terus jalannya juga tahu ilmunya. Iya, harus tahu. Orang beragama itu seperti itu, bro. Tidak ujuk-ujuk orang tuamu Islam, kemudian kamu Islam. Betul. Nah, barangkali ya ini sebagai petunjuk, pencerahan, tetapi saya tidak bermaksud menggurui Anda sekalian. Ini hanyalah sekedar informasi bahwa untuk menuju Tuhan, untuk beragama,
itu harus melalui metodologi dan sistem wasilah. Tidak Nah, cukup. adanya di mana sih toh? Adanya di Toriko kami dong tentunya. Apa itu? Toreko Toriko. Naksabandia Holidiyah Almadiyah Nusantara. Toriko Kodim atau Toriko Arwah Betul. ya. Mm-mm. Nah, kita udah ya. Udah dulu lah, takut Iya. puyeng. Puyeng ya yang dengerin ya. Iya. Padahal kita mesti ngomong-ngomong aja terocos aja nih. Nah itulah. Oke, Sebenarnya. kita akhiri ya. Ya oke. Ilahi anta maksudi waridoka Waridoka matlubi. matlubi. Wassalamualaikum warahmatullahi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.